Alhamdulillah ya, dipertemukan langsung dengan beliau Ustadz Syihabuddin, salah satu alumni dari Pondok Pesantren At-Taufik Bogem. Untuk pertemuan kali ini kita akan sedikit berbincang-bincang dengan beliau, membahas tentang bagaimana Pondok At-Taufik dulu dan seterusnya. Jadi kita akan mengulas sedikit tentang silah atau sejarah Pondok Pesantren At-Taufik Bogem. Langsung saja dengan beliau, Ustadz Syihabuddin. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Ini ada sedikit pertanyaan Ustadz. Yang ingin saya tanyakan ini, yang pertama, bagaimana pendapat jenengan tentang Pondok Pesantren At-Taufik Bogem? Ya, menurut pendapat saya, alhamdulillah, memang di Pondok Pesantren At-Taufik itu adalah suatu pesantren yang memang dapat diambil beberapa sisi. Mulai saya dulu masuk ke Pondok Pesantren At-Taufik, memang saya agak kurang masih terombang-ambing gitu loh mengenai pondok tersebut. Nah, setelah saya di situ saya rasakan bertambah lama, baru terasa kalau memang Pondok Menara At-Taufik ini adalah benar-benar suatu pondok yang dapat untuk kita tempati, karena beberapa ilmu yang disampaikan itu adalah lain daripada yang lain. Menurut saya, bahwa saya dulu sebelum ke Pondok Pesantren At-Taufik, saya di Mojokerto, tapi ilmu-ilmu yang disampaikan itu adalah tidak seperti yang disampaikan di Pondok Menara At-Taufik. Maka saya salut sekali. Sosok beliau panjenenganipun pengasuh Pondok Pesantren Menara At-Taufik menika Bapak Kiai Haji Abdul Mumin Sobari beserta Ibunda Ibu Inaya. Bu Ina itu adalah beliau memang benar-benar di dalam membina atau memberikan suri tauladan kepada beberapa santri yang ada di Menara Taufik. Itu adalah memang beliau sangat sabar dan sangat ikhlas di dalam menyampaikan ilmunya, karena beliau itu adalah termasuk orang-orang yang pilihan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya beberapa santri yang mondok di Menara At-Taufik ini adalah termasuk orang-orang yang pilihan. Kita jangan sampai mandang dalam segi beberapa santri yang banyak itu. Walaupun banyaknya santri yang ada di situ, ya, belum tentu santri-santri yang di situ itu termasuk orang-orang yang pilihan. Karena beliau sendiri pernah mengatakan bahwa mondok di pesantren ini dengan mondok di pesantren yang lain adalah lain daripada yang lain. Karena beliau sering mengatakan bahwa ilmu yang disampaikan itu adalah memang benar ilmu-ilmu yang bermanfaat atau bisa dikatakan ilmu hikmah. Makanya beliau itu penuh dengan rintangan, penuh dengan tantangan, tapi beliau itu menghadapi dengan cara tabah dan sabar di dalam menghadapi suatu permasalahan. Orang-orang yang dipilih oleh Allah dalam kriteria, dalam perilakunya itu adalah memang bisa dicontoh dengan semua santri.
Kalau saya dulu mulai masuk ke pesantren Menara At-Taufik itu kira-kira tahun 92. Jadi saya ini bukan termasuk santri yang mondok pertama di situ. Karena pada waktu itu saya mulai mondok di situ, santrinya sudah ada kira-kira 18 santri putra dan putri. Memang banyak orang yang mengatakan bahwa santri di Bogem itu dikatakan di dalam perilakunya itu seperti yang kau katakan, yang kau bilang itu adalah nyeleneh. Yaitu kadang-kadang yang diperlakukan santrinya itu seperti kok tidak sesuai dengan apa yang dikatakan orang, tapi itu adalah benar. Menurut pandangan orang lain adalah perilaku anak tersebut kok seperti itu. Pesan saya, jadi di pondok pesantren itu marilah kita berusaha untuk menjadi santri, ya. Untuk menjadi santri yang benar-benar bersungguh-sungguh itu loh di dalam mencari ilmu, bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu agar supaya nanti kita ini tidak akan menyesal di kemudian hari. Karena banyak orang itu ya, di dalam mencari ilmu itu kalau tidak bersungguh-sungguh maka orang tersebut di akhirnya akan mengalami penyesalan. Makanya saya pesan kalau dalam mencari ilmu itu niatilah yang baik dan bersungguh-sungguh di dalam mencari ilmu. Kemudian kita ini adalah termasuk santri, harus taklim, harus tawadhu terhadap yang membimbing, terutama kepada pengasuhnya, yakni Kiai Haji Abdul Muin Syarif. Janganlah kalian itu menjadi santri yang bermalas-malasan. Kalau di dalam naungan atau di pondok pesantren itu memang sangat dibutuhkan di dalam mengasuh ilmu tersebut. Jangan seperti pondok-pondok yang lain ya. Itu memang benar-benar di dalam mencari ilmu itu kadang-kadang salah arah, kadang-kadang salah tujuan. Kalau thalabul ilmi ini adalah hanya untuk mendapatkan ridhonya Allah, hanya untuk mendapatkan ridhonya Allah. Jangan salah tujuan, jangan sampai salah tujuan nanti saya mencari ilmu agar supaya menjadi orang yang begini dan lain sebagainya. Niatkanlah masalah ini dengan ikhlas di dalam berthalabul ilmi, karena yang mengangkat derajatnya nanti itu adalah urusan Allah. Kita menjadi orang yang bagaimanapun, kalau kita ini memang benar jadi orang yang beriman dan berilmu, derajat kita akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu tadi ya sedikit silah atau sejarah dari Pondok Pesantren At-Taufik, juga pesan-pesan dari beliau. Semoga apa yang disampaikan tadi bisa memberikan suri tauladan yang baik bagi kita semua. Untuk selanjutnya kita akan lebih dalam lagi menguak tentang Pondok Pesantren At-Taufik. Seperti apakah pondok tersebut, mulai dari segi bangunan, pendidikan dan lain-lainnya. Oke, cukup itu tadi. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.